bahwa sholawat ini adalah sholawat dari kesyirikan, karena menyandarkan semuanya kepada Nabi. Para jakancah dan taretan, lanjut lagi pembahasan dzikir rotib al-mukhlasin, dzikir sekaping sanga. Gimana ka sholawat nariyah? Artinya sholawat nariyah, sholawat yang menyala. Nariyah nika menyala, nyonar ya bona. Bada saya nyebut lagi sholawat at-taziyah. Bada saya nyebut lagi sholawat tafrijiyah. Macam-macamnya mana punya nika. Terkenalnya di Maroko. Ada seorang mursyid, ulama min auliyaillah, nika andi isyarah pakon mau sholawat nikah sareng Kanjeng Nabi itu mimpi, sehingga nyaman apa nih macam-macam kocak tafrijiyah at-taziyah sesuai dengan khasiat pengamalnya, hasil dari khasiat kocak nariyah, kocak nyonar manenga begitu cepatnya setiap hajat yang diuntai dengan wasilah sholawat nariyah eka pas cepet kabul. Secara makna Allahumma sholli sholatan, Allahumma ya Allah sholli, berikanlah kesejahteraan, sholatan kamilatan, dengan kesejahteraan yang sempurna, rahmat maksudnya, wasallim salaman, dan berikanlah keselamatan, salaman, akan keselamatan taman yang begitu penuh. Kepada siapa? Ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina, atas junjungan kami, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, alladzi tanhallu, yang bisa mengurai, bihi, dengan wasilah kepada Nabi Muhammad, al-uqadu, apa yang terurai, kesulitan-kesulitan, wa tanfariju, dan engkau membebaskan bihi, dengan Nabi Muhammad, al-qurabu, akan setiap kesulitan, wa tuqda bihil hawaiju, dan dengan wasilah Nabi Muhammad engkau mengabulkan hajat-hajat kami, wa tunalu bihir raghaibu, dan engkau menyampaikan ar-raghaibu kepada kami akan setiap kesuksesan. Artinya lewat Kanjeng Nabi segala kesuksesan insya Allah akan cepat diraih. Wa husnul khawatimi, bukan cuma sekedar kesuksesan dunia, tapi kesuksesan akhirat, yaitu berupa husnul khitam, husnul khotimah, happy ending. Menjadi pun orang Inggris nih, kionigian ya saya konek bahasa Inggris, happy ending, mate sampurna, bagus di budina. Wa yustasqal ghamamu, dan bahkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad, yustasqal ghamam, awan pun menjadi mendung. Jadi maksudnya nikah banyak makna ketika dimaknai dengan bahasa majas. Sesuatu yang panas dengan hadirnya Nabi Muhammad akan menjadi sejuk, dan bahkan kehausan dalam jiwa akan menjadi tercukupi, menjadi puas. Hilangnya sebuah dahaga dengan menyematkan Kanjeng Nabi Muhammad di dalam jiwa. Biwajhihil karim, dengan wajahnya yang mulia, wa ala alihi wa sahbihi, dan semoga sholawat itu bukan hanya teruntai kepada Nabi, tapi ala alihi, juga terhadap keluarganya, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, fi kulli lamhatin wa nafasin, dan di dalam setiap kedipan, kedipan mata, kedip mata, setiap kedipan mata, semoga sholawat itu selalu tercurah dan teruntai, wa nafasin, dan juga setiap hembusan nafas, bi'adadi kulli ma'lumilak, sebanyak bitongan ilmu-ilmu seampun ikauni sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholawat nariyah ini kan memiliki makna
mantik yang begitu mendalam, bahasanya luar biasa. Jadi munta onengga secara gramatika Arab, munta onengga susunan akun perak bermodalkan nahu sorof, tak mendalami secara balaghah dan badiknya, akan mengatakan bahwa solawat ini adalah solawat dari kesyirikan, karena menyandarkan semuanya kepada Nabi, seolah-olah Nabi itu dianggap Tuhan, padahal tidak. Nabi itu adalah wasilah, perantara, yang mana tetap ungkapan pertamanya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Parnyohonanna kepada Allah, tapi berdesaiki menghadap ke Allah, ngipaneka makhluk yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kekasihnya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah menjadi sesuatu yang kaprah dan lumrah dalam meminta suatu hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah senantiasa membawa hal-hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mun minta ke Allah ngiba salah setong utawa pon apa abc paling kasukane sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya satu-satunya makhluk yang paling disukai dan cintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala min awwaliz zaman ila akhirih, dari awal permulaan zaman sampai pungkasan zaman nih Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insyaallah mengiba Kanjeng Nabi semuanya akan terurai, setiap kesulitan akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan setiap hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saya konek ngutip oleh tanya penyanyi bagetab nika kutipan dengan kitab Khazinatul Asrar karyanya Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili, mengatakan langsung saja secara makna bahwa salah satu solawat yang mustajab saya paling ekabul sareng Allah cepat dalam pencapaian hajat nikah adalah solawat tafrijiyah, yaitu solawat nariyah. Tafrijiyah al-Qurtubiyah nyawanan nikah secara kitab Khazinatul Asrar. Orang Maroko menjawabnya dengan solawat nariyah, karena jika mereka membaca atau mengharapkan suatu harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka pas akumpul dalam satu majelis untuk membaca sholawat nariyah sebanyak 4.444. Jadi kebiasaan yang kita sering lakukan di Indonesia, yang ditekankan atau diperintahkan oleh para ulama Nusantara, itu sebenarnya bukan kreasi ulama Nusantara, tapi sudah menjadi kebiasaan para ulama-ulama di Maroko dengan bacaan 4.444. Itu sudah ditajrib. Kenapa bahasa tajribnya? Tajrib sudah diriset, sudah diuji coba. Ternyata dengan hitungan yang sedemikian, sampai dengan nominal 4.444, mereka pasti terkabul hajat. Nah, boleh pas kadiwian dalam satu majelis, artinya satu duduk, tak jajal. Mereka langsung akan cepat terkabul. Cuma kan kita les-malesan. Tina ececel, bukan cuma urusan lemel kredit. Jadi itu agak Allah kredit kia. Koduna Pak Ibu 444 sekali duduk dibayar tunai kan koduna. Nanten kontrak naga pangeran ya Allah. Secara kredit secara kredit bocah pun sholat sabdas kadang akan ya kan. Sampai pada akhirnya akan berjumlah 4.444. Seandainya yang secara riset itu yang sekali duduk, secara riset yang pasti langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sekali dulu longkung aneka langsung membaca sholawat nariyah 4.444 kali, baik secara individu ataupun berkelompok. Mohon berkelompok nikah lebih gampang, sama mana beri bon ngalak Cina kan biasanya seperti itu untuk meringankan, itu sama mana berat. Ore penyoboten nek kepanasan, umpamana mau istisqa akun berak orangnya ke 10, orang banyak orangnya, mun apa jeung lapangan kan selalu akun berak 10 orang nih orang. Jadi macam salawat nariyah sudah dengan diniatkan coba aja hujan cepat turun. Karena di dalam salawat nariyah jangan lupa ada kalimat wa yustasqal ghamam. Awan yang awalnya kering kerontang
Bocah sholawat ke Kanjeng Nabi itu akan berubah menjadi mendung. Dari mendunglah itu akan turun hujan. Karena bahasa mendung akan menurunkan hujan. Jadi istisqa ini kan macam-macam. Bodoh saya ngangkuin nggak nikah. Karena kelompoknya sedikit, kun berat 10 orang. Jadi orang bareng macam sholawat nari ya kamu. Pak Ibu, Pak Rotos, Pak Bolong, Pak Karo Putih. Tapi dengan berjumlah 10 orang, nah, Pak Ibu, Pak Rotos, Pak Bolong, Pak Kiwanya, nggak bisa kicina, kadang ngebuka. Jadi ulama-ulama Maroko ini kan sudah terbiasa seperti ini sudah. Ketika ada cita-cita baik untuk pribadi ataupun secara umum, mereka maca sholawat nariah Pak Ibu, Pak Ratos, Pak Kolompa. Nah, kita tidak kenal kepada ulama-ulama Maroko, tapi tentunya kita kenal kepada Kiai As'ad yang mempopulerkan pertama kali di situ Bondo khususnya nih sholawat nariah yang sampai dijalankan oleh ulama-ulama penerusnya. Nikah pertamanya Kiai As'ad. Kiai As'ad sing ibu nikah. Jadi muntero teka hajat jawabnya Kiai As'ad nikah. Sholawat nariah nikah di ijazah. Sampai diamalkan terus-menerus oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Sufyan Miftahul Arifin. Pas terus diwariskan. Nikah bungkanan yang ada nikah. Kiai As'ad sebenarnya. Kiai As'ad sudah kiblatnya macam-macam ulama dunia. Kiai As'ad nikah wali kutub. Masyhurnya sedemikian rupa. Wali kutub. Mun wali kutub nikah engki sudah akiblat pun dama-dama aku dapat. Karena wali kutub nikah mengepalai wali-wali seluruh dunia. Bosa mungkin kan. Karena mereka identitasnya sudah jelas. Muntero oninga orang kenika wali, buat setong ayat yang Al-Quran, mun baca orang kena pasti nangis, mun baca wali. Nah, boleh pas wali kutub. Ayat itu bacaannya bagaimana? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Wali mun baca kenika, mun baca wali ongko. Bodoh orang sama mana populer nih. Wali. Entarnya bir. Pas baca ayat kenika. Mun tak nangis, tak bersombong reaksinya, berarti orang itu belum level wali. Walaupun sudah dielu-elukan, dipopulerkan bahwa orang itu adalah wali. Tapi pas ada orang datang, macam nikah, ternyata beda reaksinya. Entah dari face mukanya berupa isfarot, langsung pucat. Nikah itu termasuk, berarti setidaknya sudah memasuki level-level wali ini. Ciri-cirinya ini, mau As'ad langsung nangis ducem nih, mular As'ad ducem. Coba sombong orang nangis ducem nih sombong. Paling 5 menit sampai 15 menit nih tobuk nangis. As'ad nih ducem nangis nih. Ketika disodorkan ayat ini, ternyata ayat ini adalah pembuka identitas wali, kewalian seseorang. Jadi setidaknya tertiba instrumen. Kenapa? Karena ayat ini memang khusus untuk Rasulullah. Dan wali itu adalah generasi penerus Rasulullah, khalifah setelah Rasulullah. Kanjeng Nabi ini kan ketika ketemu dengan ayat itu, setong bakto, ya tes, bareng salah satu sahabat. Buk ratona Nabi ongku dia setengah kenika. Langsung ketika kebetulan Rasulullah meminta kepada salah satu sahabat untuk membacakan ayat kepada Al-Qur'an, wakila di dalam riwayat itu adalah Ibnu Mas'ud yang diminta untuk membaca. Ibnu Mas'ud kata Pak Kanika tako. Masa abdina pakon maca ada kajunan sedangkan wa alaika unzil. Al-Qur'annya kan bataran kawan jenengan. Maki abdina suruh maca. Napa jawab Kanjeng Nabi? Engkau leburnya dengaki bacaan Al-Qur'an dari orang lain. Jadi hiburan na Kanjeng Nabi nikah king akan nikah. Mun Kanjeng Nabi ndik kaburatan kasusahan, mun kasaran nih kasarebek, engki manggil sahabat, ayo ngaji, engkau terongnya di ngakina. Karena Al-Quran itu adalah penawar hati, pengobat segala duka. Sama, sholawat nggak nikah juga. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud nikah maus. Sampai dekat ayat fakaifa idza ji'na. Abdullah bin Mas'ud nikah nyoba juga. Jotian nggak Kanjeng Nabi ini kan. Dapatkah ayat kenikah? Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahidan. Pas epakon bi Kanjeng Nabi, cukup.
Sampai ngemis Kanjeng Nabi ini kan, cukup, tapi sambil mular, sambil nangis. Sampai abid Kanjeng Nabi nangis. Nah, itu menjadi sebuah pembuka identitas dari kewalian seseorang. Karena pun dari serba salangannya. Abalika salawat nariyah. Salawat nariyah sudah diakui masyhur di kalangan para aulia illah. Jadi muntero suksesa angki kotu tojuk dalam satu majelis membaca salawat nariyah 4444. Angki mun tak pateru ka purut cecel dak napa. Cecel menjadi uritan istiqomah. Setidaknya ketika pun harapan itu belum langsung ditunaikan, dicapai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pahala-pahala sholawat itu tetap ada dalam catatan. Jadi masuk wakun, masuk ngoleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi